Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-8. Pertemuan yang ke-7 kita membicarakan tentang faslun fi maruwiya anis salafi min mahabbatihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu bercerita bagaimana ulama dahulu atau para sahabat mencintai Rasulullah. Sekarang kitab yang ke ini faslun fi alamati mahabbatihi alaihi wassalatu wassalam. Dimulai kita baca surat Al-Fatihah di sana. Ala hadini ya sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi alamati mahabbatihi alaihi assalatu wassalam. Ini pasal jelasno tentang tanda-tandane seneng maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li mahabbatihi qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bisyarani li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alamatun. Li mahabbatihi cinta kepada Rasulullah alamatun utai pira-pira tanda. Paman doharot barang siapa yang nampak fihi padaman kana, maka ada orang tersebut itu sodiqon, orang yang teman terhadap cintanya kepada Rasulullah. Fi hubbihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa illa lamun lam, jika tidak nampak, wa illa doharot lam yakun sodiqon fi hubbihi. Jika tanda-tanda ini tidak nampak, maka dia tidak benar-benar cinta kepada Rasulullah. Wakana, dan ada orang tersebut itu madaian, wong kang sing ngaku-ngaku seneng ning Kanjeng Rasulullah. Tandane ini pun apa? Pamin halan itu setengah saking alamat al-iktida'u utawi manut bihi kelawan Rasulullah. Wa istimalu sunatihi, kan nglakoni sunai Kanjeng Rasulullah. Wa itba'u aqwalihi, lan manut dawuhe Rasulullah. Wa af'alihi, lan perbuatane Rasulullah. Wa imtisalu awamirihi, lan nglakoni perintah-perintahe Rasulullah. Wa ijtinabu nawahihi, lan ngatuhi semua larangane Rasulullah. Wa tahdifulan gawe tata krama bihadabi kelawan adabe Rasulullah. Fi usrihi, ing dalam tingkah susahe. Wa yusrihi, lan ing dalam tingkah gampange. Wa mancotihi, lan ing dalam tingkah semangate, pas wae semangat. Wa makrohihi, lan tingkah lagi gedenge. Wa liqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Ikutilah ingsun Kanjeng Nabi Muhammad, yuhib mongko bakal demen ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wa isaru masyara'ahu, wa isaru lan milihake maing perkara saro awis mensyariatkan sapa Kanjeng Rasul ima. Wa qaddolan wirang alaihi ing atase ma ala hawa ing atase ngalahake hawa nafsu, ala hawa nafsu ing atase ngalahake hawa nafsune. Wa muwafaqati syahwati lan wa muwafaqati syahwati lan wirang nyocoki syahwati, yaitu apa? Wa isaru masyara'ahu, yaitu apa? Mengikuti apa yang disyariat oleh Kanjeng Rasul. Wa qaddolan wirang, rasa wirang jika melakukan
tidak mengikuti syariat tapi berdasarkan nafsunya. Di hadis si Anas bin Malik, krono hadis si Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, kola dikoli telah berkata kepada saya, sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunaya wahai anak ingsun ing kodata lamun kuwasa sapa sira antamsa waktu sore batas bahalan waktu esuk walai salah ale ora ono iku pikol pika ing dalem ati sira apa wisun khianat di ahadin maring terhadap seseorang fa'al mongko nglakonono sira. Sumakola kemudian Rasulullah berkata kepada ingsun, berarti kepada Anas bin Malik. Wadzalika utawi mengkuno laisa fi qaulika hisun li ahadin iku min sunnati. Nah, jadi ora ono niat khianat, ora ono sifat khianat iku bagian dari sunnah Rasulullah. Wa man utai sapane wong yang urip-urip bisa bawang sunnati sunah ingsun fakot ahab bani demen fakot ahab bani sungguh orang itu senang kepada Rasulullah. Waman utai sapane wong iku ahab demen sapa wong ni ingsun kana mahi jannah maka orang itu bersama saya berada di surga. Paman ittasofa paman utai sapane wong itu ittasofa prinsip apa itu ittasofa sifati sapa wong dihadi sifat kelawan ikilah sifat itu apa laisa bikul bika kitun li ahadi bahwa mongko utawi wong iku kamilul mahabbati wong kang sempurna cintane lillahi maring Gusti Allah wa rasulihi. Mongko sing netepi sunah Kanjeng Rasul iku Kanjeng Rasulullah mau duwe gelar apa sempurnane mahabbah terhadap Allah dan Rasulnya dan sunahnya niku nopo sunah iku nopo. Nah, dicontohno teng kitab niki apa orang duwe sifat khianat waktu esok ya waktu sore. Jadi dalam satu hari awake jujur. Nah, misal waktu ngajar ya jujur, waktu bakulan ya jujur. Nah, maka itu sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Maka itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, jadi dalam memahami sunnah Rasulullah itu ada dua cara. Satu kita memahami maknanya, yang kedua kita memahami zahirnya. Contoh saya contohkan ini ngaji online, ngaji bareng ini secara virtual. Saya sudah melakukan ngaji ini, ngaji bareng sama Mas Ali itu dari 2012 sampai sekarang. Nah, sunnah zahirnya apa itu? Berarti alatnya. Oh, berarti sunnah sholihin itu apa? Melakukan sunnah ngaji virtual. Tapi secara makna apa? Itu apa? Senang dengan ilmu. Jadi sunnah maknanya itu apa? Ya senang dengan ilmu tadi. Jadi ada dua cara kita memahami sunnah. Ada yang secara zahir, ada yang secara makna. Nah, yang baik yang mana? Yang kalau hal itu bukan maksiat ya sebaiknya nggak usah dibanding-bandingkan. Waman utawi sapane wong iku kholafa nulayani sapa wong ing sifat sunnah tiba jihadi al-umur ing dalam sebagian iki pira-pira perkara bahwa mengkotawi man iku nafisul mahabbah kan kurang mahabbahe. Jadi kurang mahabbahe la yahrusu an ismiha wala yahrusulan orang metu sapa wong an ismiha saking rada senenge ning Kanjeng Rasulullah. Nah, jadi semisal kita punya teman atau ada teman kok ngelakoni maksiat, misal sholatnya urung sempurna utawa maksiat ning awake dhewe sik gelem mabuk. Nah, maka orang itu tidak bisa disebut kafir. Kalau dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang tersebut disebut apa? Disebut nafisul mahabbah.
naqisul mahabbah. Apa sing rasa tenang ini kan Rasulullah itu kurang. Misal sunah-sunah kan kata enten sing sholat jamaah, enten sing sunai jalan sunai boleh nafkah kanggo anak bojone, dan yang diganjar waktu itu napa nafkah kanggo wong tuane sing wis tuwa. Nah, jadi sunah-sunah itu kata. Karena kisul mahabbah itu biasanya dia melakukan maksiat. Maksiat itu bisa terhadap dirinya sendiri, seperti minum minuman keras, atau kepada Allah, yaitu apa diantaranya sholatnya durung jangkep, utawa dosa ning makhluk liyane, dhewe utang ora gelem bayar. Niku ora diarani wong sing kafir utawa wong sing gak muslim, tapi diarani naqisul mahabbah wala yahruju an ismiha. Nah, Mbak Asim cukup dalil teko pundi? Dari mana? Badalilu ala dalika wadalilu ala dalika dan dalil ingat terhadap naqisul mahabbah qauluhu sallallahu alaihi wasallam billadzi terhadap seseorang hatta kang menghukumi hadbu iman sebab ingaladzi fil khamri sebab minum khamr. Pala anak maupun melaknat bu ing aladzi apa ba'dhum sebagian sahabat. Nah, ternyata setelah ada peristiwa itu wakola, nah, Kanjeng Nabi matur wakola ba'dhum ma'aksaru ma'yut tabihi. Ma opo aksaru ma'yut tabihi ma itu iso mausul nah ini ma utawi opo itu aksaru gawake apa ma yutakan den tekoake bihi opo bihi kelawan ma. Oh iso ya wong kok sehat ngombe khamr itu. Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah terus ngatur latal in ojo nglaknati sapa sira ku ing aladi. Jadi ojo nglaknati wong sing wis ngombe khamr mau sainahu sak temene wong sing ngombe khamr iku yuhibbu cinta sapa alladzi Allah ing Gusti Allah wa rasulahu. Nah, hadis iki ada di Sahih Bukhari niku ning bab babu ma yakrahu min la'ni syaribil khamri wa innahu laisa bi kharijin minal millah. Nah, itu di hadis 6398-an. Nah, terus bagaimana kita memahami hadis ini? Padahal di beberapa kutipan hadis yang lain ada sebuah kalimat la yashrabu al-khamra wa huwa mu'minun. Nah, seseorang tidak akan pernah minum khamr dan dia dalam keadaan mukmin. Nah, maka kalau ada hal seperti ini kita perlu melakukan takwil mukhtalifil hadis. Jadi kita mentakwilkan hadis ini. Hadis ini ada beberapa riwayat itu menceritakan namanya Abdullah bin Himar. Itu biasanya beliau senang pada Rasulullah, cuma kadang sering terus lagi mungkin ngolok-ngolok ya. Sering dia ngolok-ngolok tapi orang menghina. Maka dia mendapat gelar Abdullah Al-Himar. Al-Himar itu nama hewan. Nah, ada satu riwayat yang menceritakan itu ada Abdullah bin Himar itu siapa? Anaknya Nuaiman. Anaknya Nuaiman yang terkenal di beberapa cerita itu pemabuk pada zaman Rasulullah. Nah, itu. Nah, terus bagaimana memahami ini? Nah, maka kita perlu melakukan takwil mukhtalifil hadis. Di mana itu daya surabu al-khamra wa huwa mu'minun dengan hadis di atas ini kan seolah-olah berbeda. Nah, ternyata dalam ilmu hadis itu sesuatu yang bisa dijadikan satu, sesuatu yang bisa bersama maka jangan dipisahkan. Maka diartikan la yasrabu al-khamra itu artinya adalah tidak sempurna iman seorang mukmin itu ketika dia minum khamr. Jadi setiap orang ketika di dalam hatinya itu ada
rasa mahabbah kepada Rasulullah, maka dia tidak boleh disebut orang yang kafir meskipun melakukan banyak dosa. Cuma apa disebut naqisul mahabbah. Itu enaknya. Nah itu tanda yang pertama yaitu apa, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan bahasa memberikan contoh di sini apa, barang siapa yang waktu pagi keluar dan sore dan di hatinya tidak ada niat, di hatinya tidak ada rasa hianat terhadap orang lain, maka orang itu sudah melakukan sunnah Rasulullah. Itu perlu penjelasan yang banyak kenapa kok Mbak Hasim mencontohkan itu. Kok tidak mencontohkan sholat berjamaah, memanjangkan jenggot, atau sunnah-sunnah simbol ya. Tapi yang dicontohkan adalah sunnah-sunnah bersifat makna, terutama apa, berhubungan dengan saudara muslim yang lain. Di sini dicontohkan tentang barang siapa yang pagi harinya dia keluar dan sorenya dia juga keluar itu tidak melakukan khianat terhadap saudaranya, terhadap seorang, maka dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan naqisul mahabbah, bahkan orang yang sudah minum khamr pun itu tidak boleh diolok-olok. Kenapa? Karena di hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah. Kira-kira itu. Jadi kalau kita mengolok-olok terhadap orang yang melakukan itu, maka di beberapa cerita, maka itu kita sedang tidak melakukan sunnah Rasulullah. Kira-kira itu. Tetapi di Sahih Bukhari itu menurut Al-Balkaini itu boleh ketika ada orang yang mabuk terus kita olok-olok. Dia mencontohkan apa? Mencontohkan ketika suami istri dan istrinya tidak mau melakukan hubungan suami istri itu, maka malaikat melaknat dia. Menggunakan dalil ini Imam Al-Balkaini itu menyebut itu diperbolehkan. Diperbolehkan apa ya? Minimal menunjukkan rasa tidak suka terhadap orang yang melakukan maksiat. Contohnya apa? Minum khamr. Tapi kalau menurut kitabnya Mbah Hasim ini itu tidak diperbolehkan, cuma disebutkan naqisul mahabbah, orang yang kurang mahabbahnya kepada Rasulullah. Karena apa ya? Kalau kita mencari setiap orang kesalahannya ya pasti ketemu, tidak akan tidak ketemu. Wa min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salah satu di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah itu apa? Akeh nyebut-nyebut Rasulullah. Kenapa? Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kenapa? Ketika orang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutkan sesuatu itu. Di antaranya berarti di antara tanda orang yang cinta kepada Rasulullah ya akeh maca sholawat Kanjeng Rasul. Biasa itu yang lagi duwe hajat sholawat Jibril. Mbah Hasim itu biasa nanti ning kitab iki dijelasno ya. Nek duwe hajat tenanan itu biasa ya berwasilah dengan Rasulullah. Allahumma, sing kalimatnya ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Nah, biasanya pas di hajat ini fi hajati terus sebut hajati liyak diyali, nah terus sebut itu di kitab-kitab itu ada. Jadi salah satu tanda cinta kepada Rasulullah, kalau kita doa kepada meminta kepada Allah, kita sering menggunakan berwasilah kepada Rasulullah. Wa minha lan iku di antara alamat mahabbah kepada Rasulullah kasratu syauqihi ila liqaihi. Kasratu syauqihi utawi akeh kangene
ila liqaihi, ketemu Kanjeng Rasul. Fa inna kulla habibin, karena setiap orang yang mencintai iku yuhibbu ila liqai habibihi. Karena setiap orang yang suka dengan seseorang pasti rasa ingin ketemunya itu tinggi. Kemudian, nah berarti sudah tiga. Yang pertama tadi tandanya kita cinta kepada Rasulullah itu apa? Mengikuti sunnahnya. Kalau dicontohkan Mbah Hasim itu apa? Tidak melakukan khianat kepada makhluk lain. Kemudian apa? Banyak menyebut nama Rasulullah. Bamin alamati hubi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka seroti dzikrihi lahu Sallallahu Alaihi Wasallam takzimuhu. Nah, di antara tanda cinta kepada Rasulullah itu apa? Banyak menyebut nama Rasulullah dalam artian apa? Memuliakan. Wa tauqiruhu lan ngagungake, mengagungkan inda dzikrihi lahu. Ketika menyebut nama Rasulullah itu dalam artian apa? Kita sedang mengagungkan Rasulullah. Wa idharul khusu'i lan menunjukkan khusu'. Wa tawaddu'u inda simai ismihi, dan ngelahirake rasa tawaddu ketika mendengarkan namanya Rasulullah. Nah, neng Islam ya biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita menjawab itu. Wa qala Syekh Abu Ibrahim Isa at-Tajibi kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Nah, sahabat Nabi sakwise Kanjeng Nabi wafat la yadkuruna, orang menyebutno sahabat Nabi kepada Nabi illa khosya'u, kecuali mereka khusyuk ketika menyebutkannya itu. Wa sya'arat, itu menggigil apa caranya bulune iki lho, iki apa iki istilah itu. Wa sya'arat, menggigil apa juluduhum, kulite para sahabat, wa baku lan mereka nangis dalam artian apa? Kangen be Kanjeng Rasulullah, ya Allah, ya Allah. Wa kadzalika, begitu juga ashabun Nabi kasirun minat tabi'ina, sebagian besar kaum tabi'in, minhum lan iku setengah kasirun minat tabi'in man utawi sapane wong yaf'alu nglakoni sapa man hu ing dalika iku apa illa khosya'u wa sya'ara duluduhum, mahabbatan krono seneng lahu kepada Rasulullah, wa syauqon lan rindu ilahi maling Rasulullah. Wa minhum, nah setengah dari kaum tabi'in itu kenapa melakukan khusyuk pas menyebut namanya Kanjeng Rasul. Wa minhum man yaf'aluhu mahabatan, itu wedi, wa tauqiron lan ngagungaken. Wa minha, diantara ini wa minha lan iku setengah saking alamat cinta kepada Rasulullah mahabbatuhu liman ahabba an-nabiyya. Nah, salah satu tandane seneng mbek Kanjeng Rasul itu apa? Ya seneng karo wong sing disenengi Rasulullah. Jadi wong apa sahabat-sahabat utawa keluargane Rasul sing disenengi Rasulullah, berarti tandane awake seneng karo Rasulullah, berarti awake ya seneng karo keluargane Kanjeng Rasulullah, seneng karo sahabate, kira-kira. Semisal kalau saya aku seneng karo sifatnya Ali, berarti saya juga harus salah satu tandanya apa itu? Salah satu tandanya saya mengidolakan Ali, berarti apa? Ya saya juga seneng karo perkara sing disenengi Mas Ali. Terus idola-idolane Mas Ali, tokoh-tokoh ulamanya, terus hobi-hobine, ya aku ya itu senang. Cuma kadang kan ini jadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya semisal biasanya kalau orang yang punya banyak harta
itu otomatis akan senang dengan orang-orang yang punya banyak harta. Nah, ternyata anggap saja di sini saya ngaji gini ya, saya ngaji, nah terus ternyata orang-orang yang saya cintai itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai apa, uang, orang-orang yang mempunyai ilmu itu sering saya inggirkan, malah saya anggap sebagai kompetitor dalam ilmu. Nah, itu saya sudah salah. Itu saya sudah salah. Seharusnya kalau saya senang dengan ilmu, otomatis ketika ada orang yang mempunyai banyak ilmu lagi, saya akan lebih suka lagi. Itu tandanya. Maka sebenarnya kan sangat mudah ya kalau kita mengikuti kitab ini ya. Kalau ingin melihat orang cinta dengan ilmu, ya lihat yang orang yang dia cinta itu siapa? Orang para pecinta ilmu enggak. Kalau yang dicintai itu bukan pecinta ilmu, ya sampai situ. Cuma ini tidak bahas kelanjutannya. Itu bisa disebut naqisul mahabbah. Maka itu kenapa Mbak Hasim menyebutkan di awal itu apa, tanda-tandanya sunnahnya Rasulullah itu adalah tidak melakukan khianat, termasuk ketika saya cinta ilmu, ketika saya memunculkan sebagai orang yang cinta dengan ilmu, maka figur-figur yang saya sukai itu adalah ya orang yang cinta ilmu, minimal dia figur-figur ilmuwan. Misal saya suka tasawuf, misal saya melakukan lakon tasawuf, figur yang saya cintai itu orang-orang tasawuf. Saya sering atau maka akan terjadi kebalikan, saya sering cerita tentang tasawuf, hidup sabar, hidup itu sing neriman. Saya mencontohkan ulama-ulama tasawuf, tapi perilaku saya tidak menunjukkan ke sana. Nah, itu makanya terjadi kebalikannya. Perilaku yang tidak menuju ke sana apa? Saya melakukan hal-hal yang kelihatan hormat terhadap para ulama itu sedikit. Tapi hormat saya kepada orang yang banyak ilmunya, banyak hartanya, terus banyak posisinya di pemerintah, itu lebih besar. Nah, maka dia tidak masuk di sini. Nah di sini wa minha mahabbatu liman ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man huwa binasabihi. Orang yang dicintai oleh Rasulullah itu siapa? Ada sebab nasabnya, berarti keluarganya Rasulullah. Au nisbatihi min ahli baitihi. Atau dari sana keluarganya. Wa sahabatihi lan sahabat-sahabatnya Kanjeng Rasulullah. Minal muhajirina wal ansor. Wa ada watuna nyatru. Nah, dan kita ada watuman, dan kita istilahnya apa ya, memusuhi seseorang, ada yang memusuhi orang tadi, ada babung duman abgodohum, babung duman, dan kita membenci orang abgodo kan, dan kita membenci orang abgodo kan benci sapa wong hum ing sapa iki Kanjeng Rasulullah, sahabat dan muhajirin. Wasabalan memisui ing Kanjeng Rasul dan sahabat. Jadi kita juga membenci orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tadi. Nah, misal ya kita punya tokoh figur tokoh ulama ya. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh ulama tersebut. Dan kita juga membenci terhadap orang yang benci terhadap ulama tersebut. Kira-kira itu. Fa'inna man ahabba syai'an ahabba man yuhibbuhu. Nah, tanda-tandanya orang senang itu apa? Fa'inna man ahabba, sesungguhnya orang yang mencintai syai'an terhadap sesuatu, itu ahabba man yuhibbuhu. Nah, itu mencintai yang dicintai sesuatu tadi. Ya, berarti ketika saya mencintai anak saya ya, anak saya itu kan sukanya jajan.
umur 8 tahun 10 tahun kan ya jajan. Maka aku ya kudu seneng karo sing disenengi anakku mau. Senengane apa? Ya jajan iku mau. Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Fa'in naman ahabba syai'an ahabba man yuhibbuhu. Nah, kalau saya tidak mencintai apa yang dicintai anak saya, jadinya itu nanti akan nggak nyambung. Nggak nyambung, terus saya mungkin akan mengatakan, wah anak nakal, senengannya jajan aja, ya, kayak gitu. Itu kan karena saya tidak mencintai keinginan anak saya. Maka saya membuat definisi seperti itu. Bayu bukoduman yub gitu. Bayab waduman yubghiduhu, dan membenci seseorang yang dibenci oleh yang kita cintai itu sifatnya. Waqat qala alaihi assalatu wassalam fil Hasan wal Husain. Rasulullah telah matur yang berkorone Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Allahumma duh Gusti Allah inni uhibbu, saya mencintai huma ing Hasan Husain. Fa'ahibba, maka cintailah, maka mencintailah kamu huma kepada Sayyidina Hasan Husain. Wakola, dan Rasulullah berkata, man ahabba, barang siapa yang mencintai huma terhadap Hasan Husain, fakot ahabbani, teman-teman telah mencintai saya. Waman ahabbani fakot ahabba Allah Ta'ala, barang siapa yang mencintai saya, maka orang itu telah mencintai Allah dan Rasul, mencintai Allah. Waman abghadha, dan barang siapa yang benci kepada Hasan Husain, fakot abghadhani, maka orang itu telah membenci saya. Waman abghadhani, barang siapa yang membenci saya, terus dari Rasulullah, fakot abghadha Allah, maka orang itu fakot abghadha Allah, maka Allah marah dengan orang itu. Sederhananya itu kan gini dong. Kalau semisal Mas Ali cerita, saya itu senang dengan solihin. Berarti tandanya, diantara tandanya itu apa? Ya dia harus mencintai, dia juga harus memberi kasih sayang itu kepada anak saya, bukan malah membenci anak saya itu. Karena apa? Anak saya itu adalah orang yang saya senangi. Kok ngelakoni elek ning anakku, berarti ya sama saja Ali itu melakukan jelek kepada saya. Nah, itu kalau ceritanya Sayyidina Hasan Husain itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Peristiwa bagaimana beliau meninggal, beliau wafat. Itu nanti di sini juga akan dijelaskan. Bakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah fi ashabi, beliau siro fi ashabi, yang dalam urusan sahabat-sahabatku. La tattahidu, ojo ndadekake sira kabeh hum ing ashabi wordon, sasaran bagi setelah saya. Aila tadkuruhum bisuin, tegese apa, ojo jangan menyebut-nyebut sahabat Rasulullah itu dengan perkara yang hal-hal yang jelek. Fa'innahum sak temene sahabat Kanjeng Rasulullah iku ahabba, mencintai sapa sahabat Rasulullah iku bi kelawan Rasulullah. Paman ahabbahum, dan barang siapa yang mencintai sahabat Rasulullah, babi hubbi ahabbahum, sebab cintanya Rasulullah ahabbahum, ahabba demen sapa wong hum ing ashabi. Waman utawi sapane wong abghadha, membenci sapa wong hum ing ashabi sahabat Rasulullah, babi bukti, dan sebab bencine Rasulullah abghadhahum, babi bukti abghadhahum, sebab benci kepada baman abghadha, dan barang siapa yang membenci
sapa wong hum ing sahabat Rasulullah. Bab itu di mongko sebab marai Rasulullah abghadahum apa membenci sahabat mau. Waman adahum fakot adani. Dan barang siapa yang melarani sahabat Rasulullah fakot adani, melarani Rasulullah. Waman adani fakot ada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang sudah melarani Rasulullah maka melarani Allah. Waman ada Allah, barang siapa yang menyakiti Allah yusiku kada itu parak dekat apa ayak hudahu nyiksa sapa Allahu ing man. Jadi tandanya kita cinta kepada Rasulullah berarti ya kita cinta kepada sahabat-sahabatnya. Termasuk tandanya kalau kita cinta kepada ulama ya kita cinta keluarganya dan cinta sahabat-sahabatnya ulama itu. Kira-kira itu. Jadi seperti itu. Nah, tandanya apa ya? Yang dicintai ulama itu ya seharusnya ya orang-orang yang cinta ilmu. Keluarganya itu siapa ya? Keluarga yang ini. Waqala sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi, Kanjeng Rasul telah berkata pada fi ibnatihi sebab urusan anaknya Kanjeng Rasul rupane Fatimah radhiyallahu anha. Rupane dawuh apa innaha bid'atun. Innaha satemene Sayyidah Fatimah iku bid'atun suwilan mini saking ingsun. Ya bibuni ma afdobuha. Ya bibuni nyebabno saya benci apa mas sesuatu afdobaha sing dadekno benci ing Fatimah. Ini kalau dicari sebabnya itu Sayyidina Ali itu mau nikah lagi atau gimana gitu. Nah, Sayyidah Fatimah artinya gelisah terus minta kepada Rasulullah. Nah, terus muncullah kalimat Fatimah laki hubi man adaha fakot adani. Yang dinyanyikan ini lah Syed Alwi itu. Fatimah laki hubi man adaha fakot adani. Sehingga dia tidak sampai menyampaikan melakukan nikah lagi. Sayyidina Ali. Waqala li Aisyah radhiyallahu anha fi Usamah bin Zaid. Rasulullah telah matur kepada Sayyidah Aisyah fi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini siapa? Adu ahibbihi ka inni uhibbuhu. Nah, dia berkata kepada Aisyah terhadap Usamah bin Zaid, cintailah Usamah, sesungguhnya saya Rasulullah uhibbu mencintai Usamah. Usamah ini siapa? Itu adalah anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa? Dulu anak angkatnya Rasulullah. Nah, Zaid bin Harisah ini dulu pernah dinikahkan Rasul ke Zainab binti Jais. Terus akhirnya bisa dan Zainab dinikah oleh Rasulullah. Istrinya Zaid ini siapa? Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini siapa? Dulu yang mengasuh Rasulullah. Nah, maka tidak salah Zaid bin Harisah ini adalah orang yang termasuk pertama masuk Islam dari kalangan ngapunten nih dulu budak ya, dari kalangan budak. Terus Zaid bin Harisah ini dulunya budak, diberikan pamannya Khadijah kepada Khadijah waktu Kanjeng Rasulullah menikah. Terus Zaid bin Harisah ini disuruh melayani Rasulullah dan akhirnya sama Rasulullah diambil anak angkat. Setelah diambil anak angkat dinikahkan dengan Zaid bin Jais. Zainab bin Jais. Nah, Zainab ini tidak mau. Akhirnya pisah. Setelah pisah, Zainab dinikah Rasulullah. Nah, itu banyak kalangan orang Madinah saat itu. Karena saat itu ini ya masih ini ya anak angkat itu seperti anak
hubungan nasab, hubungan darah, dan dia mendapatkan waris. Nah, karena akhirnya terus Zainab ini dinikah oleh Rasulullah, nanti bisa dilihat di surat Al-Ahzab 36 sampai 37 atau 38 itu bercerita tentang itu. Nah, akhirnya menghapus anak angkat tadi, anak angkat yang mendapatkan waris. Nah, maka wajar kalau Rasulullah bercerita bahwasanya Usamah bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dulu ibunya, karena dulu ibunya Usamah ini itu adalah yang merawat Rasulullah saat masih kecil. Kira-kira itu. Nah, maka beruntunglah kita yang hari ini ya, yang ketika kita melakukan banyak hal, tapi itu ditujukan kepada hal-hal kebaikan dalam hal siar, dalam hal ngajar, dalam hal sebagainya. Karena apa? Usamah bin Zaid ini, kenapa Rasulullah sangat mencintainya? Karena dulu bapaknya termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ibunya itu adalah dulu yang merawat Rasulullah saat kecil. Maka anaknya mendapatkan cintanya Rasulullah, bahkan meminta Sayyidah Aisyah untuk merawatnya. Waqala alaihi assalatu wassalam ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaqi kubagduhum. Rasulullah terus matur, tanda-tanda iman itu apa? Mencintai sahabat Ansor. Dan tanda-tanda munafik itu apa? Membenci sahabat Ansor. Kenapa kok seperti itu? Ya karena sahabat-sahabat Ansor itu dulu salah satu sahabat yang ikut berjuang Rasulullah di Yasrib. Sahabat Ansor adalah ini. Maknanya apa? Maknanya adalah hal-hal yang sudah berjasa di kehidupan kita itu jangan kita hilangkan. Misal kepada orang tua, sama orang tua kita jangan jasa-jasanya beliau itu jangan dihilangkan. Karena kalau kita hilangkan maka kita masuk dalam ini tanda wa ayatun nifaqi itu bangduhum, membenci mereka. Jadi sesuatu yang sudah memberi kemanfaatan kepada kita maka kita jangan membenci itu. Kira-kira itu pesannya seperti itu. Wa qala alaihi salatu wasalam man ahabba al arab wa fatihubbi ahabba uhibbuhum wa man abghadahum fatihubbi abghaduhum. Man ahabba al araba, barang siapa yang mencintai Arab, fatihubbi mongko sebab cinta ingsun uhibbuhum, mencintai Arab, wa man abghadahum, dan barang siapa yang membenci orang Arab fatihubbi abghaduhum. Termasuk dari keturunan ya. Ini itu juga tidak boleh. Seperti hari ini kita membenci berdasarkan kesukuan rasis itu juga ras tertentu itu juga tidak boleh ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an hubbu Abi Bakar wa Umar minal iman wa bughdhuhuma iku kufrun. Nah, cinta kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu bagian daripada iman, dan membenci keduanya itu bagian daripada kufur. Wa man sabba, barang siapa yang misuh ashabi, sahabat-sahabat ingsun, fa'alaihi laknatullah, maka orang itu akan mendapatkan laknat Allah. Waman hafidhah jogo sapa orang nih ingsun fihim ing dalam urusan sahabat fa'ana ahfiduhu yaumal qiyamati. Nah, mungkin sudah banyak hal-hal yang kita baca di buku sejarah ya, bagaimana peristiwa sahabat, antar sahabat, ada perang Jamal, ada perang ini. Maka kalau kita mengambil iktibar dari kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kita melihatnya dari sahabat Rasulullah inilah kita bisa tahu ajaran Islam. Kita bisa tahu mana-mana apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari para sahabat ini.
Dan mereka-mereka inilah yang dulu berjuangnya itu sangat besar sekali. Maka kita melihatnya dari sisi itu saja. Tidak melihat dari sisi perselisihan, misal antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Terus kita lihat dari segi masa orang mukmin yang hebat melakukan itu. Nah, kita melihatnya tidak dari sisi itu. Sudah dijelaskan di awal tadi, ada kamilul mahabbah, ada naqidul mahabbah. Wal ahadisu tawi pira-pira hadis bihadal babi ing dalam bab iku kasiratun. Babil jumlati lan ing dalam jumlahe fayajibu. Nah, secara umum fayajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap orang mukallaf ayyuhibba apa ayyuhibba yang terdemen sapa wong mukallaf ahla baitin nubuwah, keluarga Kanjeng Nabi, wajami as-sahabati lan semua sahabat Rasul, minal Arabi wal Ajami, dari bangsa Arab dan orang bangsa Arab. Ada apakah zaman Rasul sudah ada Salman Al-Farisi. Wala yakunu lan ora ana sapa wong minal khawariji, golongan wong khawarij, ibu di ahli baiti. Dan dia tidak seperti kaum khawarij yang membenci ahlul bait, membenci keluarga Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali, kaum khawarij itu lebih banyak menghukumi ketika orang melakukan dosa. Oh, berarti kalau melakukan ini berarti tidak boleh. Kalau ini berarti tidak boleh. Kalau ini tidak boleh dan berikutnya akhirnya melakukan kekerasan. Palayan fa'uhu hinaidin apa hubus sahabat. Maka kaum khawarij itu tidak ada manfaatnya cintanya mereka kepada sahabat. Karena apa? Karena dia membenci keluarganya Rasulullah. Di antaranya apa? Memusuhi Sayyidina Ali. Wala yakunu minar rawafidi lan ora ana minar rawafidi saking Syiah Rafidhah. Syiah itu juga banyak, ini Syiah yang disebutkan Syiah Rawafid. Fibu di sahabati yang dalam urusan benci terhadap sahabat. Jadi kalau Al-Khawarij itu dicontohkan di sini, dia tidak suka dengan Ahlul Bait karena peristiwa Sayyidina Ali. Nah, kalau kaum Rawafid ini apa? Orang Syiah Rafidhah yang membenci sahabat Rasulullah. Falayan fa'uhu, maka tidak memberi manfaat apapun hinaidin ketika itu apa hubu ahlil baiti. Meskipun kaum Rawafid ini sangat mencintai keluarganya Rasulullah, kok dia membenci sahabatnya Rasulullah, maka dia tidak ada manfaatnya cintanya itu kepada ini. Wala yakunu minal juhalai, dan tidak bagian daripada wong sing bodoh atiwami kang ino haitsu yakrohuna. Nah, yaktine apa? Benci al-aroba ing wong Arab, bitobai kelawan watak al-malami kang den wodo. Nah, itu cara saya kalau sekarang itu ya kita membenci budaya Arab. Kita membenci orang Arab cara berpakaiannya seperti itu. Ya, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Mau dikatakan apapun, Kanjeng Rasulullah itu adalah hidup di mana budayanya adalah budaya Arab. Terus bagaimana kita mengikuti sunnahnya? Nah, di awal kan sudah disebutkan tadi, dicontohkan Hadratus Syekh Basim Asy'ari itu sunnah Rasulullah itu ya dalam hal makna yang dicontohkan, yaitu apa? Tidak seandainya kita keadaan pagi dan keadaan sore tidak melakukan khianat, jadi orang yang amanah, pas jadi guru ya temenan, pas bakulan ya ora mbujui, pas buruh ya ora ngorupsi waktune kerja, wae kerja ngerokok ae. Nah, kok tidak melakukan itu, maka kita sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah. Dicontohkan di situ. Tapi kita juga tidak boleh membenci budaya Arab. Maka kalau kita saling melakukan itu ya sama aja.
Wa min alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam bughdhu man abghadha Allah wa rasulahu. Di antaranya cinta kepada Rasulullah itu apa? Bughdhu man abghadha Allah, yaitu membenci orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Wa mu'adatu man adahu, apa? Dan menyatroni ya. Menyatroni itu memusuhi man adahu, orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Wa mujana batu man khalafa sunnatahu. Dan kita menjauhi orang-orang yang nulayani terhadap sunnah Rasulullah. Wa istisqalu kulli man khalafa sunnatahu, dan milang-milang abot setiap orang yang nulayani sunnah Rasulullah. Itu apa? Ya orang-orang yang tidak melakukan syariat itu. Kita agak-agak menjauhi. Qala Allah Ta'ala la tajidu kauman, nah itu di surat Al-Mujadalah, la tajidu kauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, itu yang arti bedanya seperti ini. La tajidu, kamu Muhammad tidak akan pernah menemukan sebuah kaum yang mana kaum itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir yawaduna, saling mengasihi man hadallah, saling mengasihi kaum tersebut dengan apa? Orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun orang yang menentang itu siapa? Bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Ulaika, dan kaum tersebut yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya tadi, Allah telah menetapkan di hati mereka sifat apa? Al-iman. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah menguatkan pertolongannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan mereka ke kaum tersebut di surganya. Nah, jadi kenapa kok kita tidak boleh membenci sahabat ya, atau kita mengkritik sahabat yang seperti kaum Syiah itu apa? Karena dulu sahabat itu ketika mengimani Rasulullah itu pengorbanannya sangat besar. Dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus meninggalkan istrinya, dia harus meninggalkan keluarganya, bahkan dia harus mendapatkan musuh dari manapun. Itu yang dicontohkan di bagaimana sahabat dulu, siapa itu, Zaid bin Dasnah itu, di kitab ini dijelaskan itu. Bahkan dia akhirnya harus terbunuh ya, sebab itu. Nah, maka pengorbanan mereka itu sangat besar, dan mahabbah mereka kepada Rasulullah itu sangat besar. Maka kita jangan membahas mengkritik itu. Sebaiknya apa ya, kita jalankan syariatnya Rasulullah, yang diperintah ya kita lakukan, yang dilarang ya kita tidak melakukannya. Itu akan lebih selamat. Wahaulai ashabuhu, wahaulai kaum tersebut iku ashabuhu radhiyallahu anhum qatalu ahbabahum. Nah, ini mereka sudah melakukan perperangan ya, ahbabahum, terhadap yang orang-orang yang mereka cintai, wa ashabahum, dan sahabat-sahabat mereka. Jadi sahabat itu sudah berkorban sangat banyak, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan sahabatnya, bahkan waqatalu aba'ahum, dan mereka juga memerangi orang tuanya, wa abna'ahum fi mardotihi, sebab apa? Boleh ridho nih Gusti Allah. Nah, maka kalau kita hari ini itu sangat enak. Jadi iman kita itu tidak harus seperti pada generasi sahabat dulu.
Maka ya alhamdulillah. Waqat qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ibnu Ubay. Nah, jadi Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay itu berkata kepada Rasulullah, "Lausita jika jenengan menginginkan Rasul la ataituka bi ra'sihi." Nah, saya bisa mendatangkan kepalanya bapak saya. Nah, kata ini Abdullah bin Ubay. Nah, yakni abahu, yakni ngarep pakai Abdullah abahu bapak Abdullah. Yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu siapa? Jadi bapaknya itu tokoh kaum munafik, anaknya dilalah diganjar wong sing taat mbek Kanjeng Rasul. Nah, bahkan anaknya ini cerita kepada Rasulullah, nek jenengan ngersake Rasul, Kanjeng Rasul, saya bisa mendatangkan kepala bapak saya yang sudah istilahnya rasanya ngerecoki perjuangan Islam di Madinah. Nah, itu para sahabat dulu. Pripun Pak, dilanjut napa pripun iki? Napa dibarke mawon? Wa minha, nah setengah wa minha lan setengah dari tandanya kita cinta kepada Rasulullah ayyuhiba al-Qur'an, kita mencintai Al-Qur'an alladzi atabihi, yang mana Rasulullah didatangkan bersama Al-Qur'an. Ini wahadalan memberi petunjuk sapa Rasul bihi dengan Al-Qur'an, wahdadalan oleh pitutuh sapa Rasul, batahol lakolan gawe perilaku sapa Rasul bihi kelawan Al-Qur'an. Hatta kolat sehingga berkata sapa Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'ana. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Wa hubbuhu lan cintanya seseorang lil Qur'an. Nah, bagaimana kita mencintai Al-Qur'an? Nah, wa hubbu lil Qur'an iku tilawatuhu, kita membaca. Wal amalu lan ngamalake bi dengan Al-Qur'an. Wataf hamuhu, mencari merdi paham. Jadi yang disebut kita cinta terhadap Al-Quran itu apa? Ya kita membacanya, kita mengamalkan, juga mencari pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi kalau bicara khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, nah itu tidak itu masuk semuanya. Belajar ilmu nahwu juga masuk, belajar ilmu hadis juga masuk, bahkan belajar Fathul Qorib juga masuk untuk itu. Karena apa? Itu kan untuk memahami perintahnya Al-Quran. Kira-kira itu. Wa yuhibba sunnatahu, agar dia mencintai sunnahnya Kanjeng Rasul, wa yakifa inda hududiha, dan berhenti terhadap watasane sunnah. Kala ngendika sapa Sa'al bin Abdullah atas turi ya, rahimahullah taala, alamatuhu billahi hubbul Qur'an. Tandane seneng kepada Allah iku seneng karo Al-Qur'an. Wa alamatuhu bil Qur'an, dan tandane seneng Al-Qur'an iku hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatuhu bin Nabi, dan tandane seneng kepada Nabi iku apa? Hubbus sunnah, senang terhadap sunnah-sunnah Kanjeng Rasul. Wa alamatu hubbi sunnah, dan tandane wong seneng sunnah iku hubbul akhirah. Nah, wa alamatu hubbil akhirah bu'dud dunya, benci terhadap hal dunia. Wa alamatu bu'dud dunya alla yudakhira, dan tanda-tandane wong benci dunya alla yudakhira, yen ora nyimpen sapa wong mindah saking dunya ila zadan, kecuali sangu, wa bulughatan yo sangu ila daril akhirah, maring untuk darul akhir, untuk akhirat. Itu tandane. Wa min alamati mahabbatihi alaihi wassalatu wassalam, di antara tanda wong seneng ning orang cinta kepada Rasulullah, syafaqatuhu, welas sapa wong ala ummatihi, terhadap umat Kanjeng Nabi. Nah, di antara tandane
orang itu cinta kepada Rasulullah itu apa? Ya Allah sampai umatnya. Wanas fuhu lan aweh apa nasihat sapa wong lahu maring umat. Wasa yuhu lan usahane wong ku mau fi masolihihim masalah hati umat. Waroful mudhari anhum dan nyegah apa bahaya dari umat tadi. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufan rohiman. Nah, itu. Nah, yang terakhir ini kayaknya enggak kayak sungkan Pak motone Pak Wi. Ning dirawai dhewe mari. Kalau terus kayak gitu. Engko malah rasan-rasan wong. Wabil jumlati famaknal mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku husnul mutabiati. Apa? Bagus manut wa mudawamatul muwafaqati lan nglanggengake nyocoki lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqadu wujubi nasrati dinihi dan meyakini apa wujubi nasrati dinihi apa nulungi agamane Kanjeng Rasul al-qaumi kang jejeg wadabu an syariatihi lan memelihara syariat Kanjeng Rasul. Kaya sholat jamaah itu termasuk memelihara syiar al mutahharata kang den suciake wal inqiyatu lan manut laha maring syariah. Jadi salah satu tanda kita mahabbah kepada Rasulullah itu apa? Ya kita menjalankan syariah. Misal anak wayai sholawat ya itu antara waktu sholat ya berarti ya menjalankan sholat menjalankan kewajiban sholatnya tadi. Wasyauku ilahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah itu disebutkan yang pertama adalah kita mengikuti sunnahnya. Yang kedua itu apa? Kita banyak menyebut Rasulullah. Yang ketiga kita mencintai apa? Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan berikutnya apa? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta terhadap hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah termasuk sahabat-sahabatnya tadi. Nah, kemudian apa? Di antara tanda-tandanya kita jangan seperti kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Nah, dan yang banyak itulah. Dan di antara tandanya apa ya? Kita mengikuti cinta kepada Al-Quran dan memahaminya. Jadi memahami Al-Quran itu juga bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kira-kira itu. Ngapunten nih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, siap. Ada yang mau tanya, Pak? Oh, jamnya yang nganggur. Atau mau cerita-cerita eh, hal-hal yang berkaitan mahabbah kepada Rasulullah. Pripun? Hmm. Oh,
Yang ada itu kan memang dari dulu orang Arab itu kan suka buat syair tuh Pak. Salah satu tandanya ya biasanya ya kalau dia lagi seneng ya buat syair, lagi istilahnya lagi ditinggal, kalau saya kira ditinggal nikah yo gawe syair. Da'ani minastin fa inna sininahu laibna binasiban wa sayyabna namudda. Itu kan yo ada cerita-cerita itu. Eh eh, itu juga salah satu tanda kita mencintai Rasulullah ya. Kita menunjukkan dalam hal-hal itu. Bahkan eh, jangankan kita mengingat-ingat Rasulullah, kita mengingat-ingat hal-hal yang pernah apa istilahnya ya, yang berjasa kepada Rasulullah itu juga bagian kita cinta kepada Rasulullah. Ya, berarti Itu kan sebuah berita yang sering dibaca itu kan bagian dari tadi ya, sering menyebut nama Nabi, menyebutkan Nabi, mulai dari dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara ekspresi bentuk mencintai Rasulullah itu dengan cara kalau orang sekarang mungkin mempuisikan ya. nah, termasuk misal ini ya, termasuk budaya Arab, termasuk cara berpakaian Arab itu ya, ya kita mencintai itu ya termasuk mencintai budayanya Rasulullah. Tapi dalam artian bukan berarti eh, itu 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 sunnah yang ini tidak. Nah, kadang kalau sudah dihadap-hadapan itu loh. Misal saya pakai batik ini tidak sunnah, terus yang pakai baju putih itu sunnah. Nah, ya. Nah, apa, pengaduan antar budaya itu, antar tradisi itu yang sebenarnya tidak ini, yang tidak pasnya. Sebenarnya kalau di kitab ini dibahas ini juga cerita. Kita jangan menjadi kaum khawarij. Kaum khawarij itu apa? Di antaranya dia membenci Rasul, keluarganya Rasul karena beberapa peristiwa itu. Atau jangan menjadi kaum Rawafid, kaum Syiah yang saking cintanya kepada keluarganya Rasulullah membenci para sahabat termasuk Muawiyah dan sebagainya itu. Tetapi kita juga jangan menjadi al-juhala. Al-juhala itu apa? Nah di sini al-juhala at-tihom ya. Wong bodoh sing ino. Orang bodoh yang ini itu yang siapa? Kita membenci budaya Arab. Itu juga tidak boleh. Tapi jangan terus dibanding-banding no. Cara ngono no. Terus kalau Islam kejawen berarti tidak sunnah Rasul lah. Yang penting sunnah makna tadi. Kalau saya lihat itu. Siap.